Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Kristi Sondak Magani. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta Kristus kepada setiap ciptaan di bulan Pelkes GBIB saat ini. Marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan diri sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GBIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulia dari kota hingga pelosok desa. Biarlah GBIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Allah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yang menjadi nats pembimbing, Kitab Rut pasal 1 ayatnya yang ke-8b. Rut pasal 1 ayat 8b yang mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu berkam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang hangat mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah-tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rejeki, di sekolah, di kota,
maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, yaitu sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 9 dan ayat 10. Daniel 9 ayat 9 dan 10 yang mengatakan, "Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Syukur kepada Tuhan. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Maukah engkau jadi suci bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan. Akar dosamu dicabut-Nya, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya Anak Domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah Anak Domba Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 10. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 10 yang mengatakan,
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan yang merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon tuntunan Roh Kudus. Di dalam kami akan membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, agar kami mengerti, memahami, selanjutnya menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka
berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bertahan hidup ketika berada dalam situasi yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan pasti tidak mudah, tidak gampang. Sekali lagi, bertahan hidup ketika berada dalam situasi yang kurang baik dan tidak sesuai dengan harapan-harapan kita pasti tidak mudah. Namun saudara-saudaraku, kita patut belajar dari kisah Rut dan juga Naomi mertuanya. Bagaimana seorang perempuan yang berani, seorang perempuan yang setia, berjuang mempertahankan hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang mendukung. Tapi pada akhirnya dia menjadi nenek moyang Raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kasih menumbuhkan harapan. Ini menjadi perenungan bagi kita semua di pagi hari ini. Dalam hari-hari kehidupan yang akan kita lewati sekalipun kita berada atau beribadah di rumah masing-masing. Kisah Rut ini, saudara-saudaraku, ditulis
untuk umat Israel atau orang Israel, memperlihatkan bagaimana Allah mempergunakan orang Yahudi tapi juga orang-orang dari bangsa lain untuk melaksanakan rencananya di dunia. Rut bukan orang Israel. Rut adalah orang Moab. Perlu kita ketahui, Moab itu berada di sebelah timur Laut Mati. Dan orang-orang Moab tidak termasuk Israel. Bahkan mereka dianggap sebagai musuh oleh orang-orang Israel. Mereka menyembah berhala-berhala. Dan Moab ini dianggap sebagai keturunan Lot, keponakan dari Abraham. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bacaan kita memperlihatkan secara khusus di ayat 16 dan ayat 17, kita melihat bagaimana Rut yang bukan orang Israel tapi orang Moab dapat mengungkapkan imannya kepada Allah. Allah dari sang mertua, yaitu Naomi. Rut, Bapak Ibu saudara-saudaraku, yang adalah orang Moab, jaminan perlindungan dari keluarganya sendiri dia lepaskan untuk ia bisa hidup di Israel bersama dengan Naomi mertuanya. Dan bukan untuk waktu yang singkat, tetapi untuk seterusnya. Naomi sang mertua, seorang janda Israel, yang kedua anaknya dan juga suaminya telah meninggal ketika mereka berada di Moab. Bagian terakhir dari kitab Rut ini, pasal 4 ayat 13 sampai 22, dikisahkan di situ bagaimana Rut dan keturunannya kemudian menjadi nenek moyang Daud, raja terbesar di Israel. Kisah ini, Bapak Ibu saudara-saudara, terjadi pada zaman hakim-hakim. Itu kurang lebih 200 tahun sebelum Daud menjadi raja di Israel. Daud menjadi raja di Israel kurang lebih pada tahun 1000 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam bacaan kita ketika sebuah keluarga, yaitu keluarga Elimelek beserta istri Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka meninggalkan Bethlehem di Yehuda, kemudian pergi ke Moab karena terjadi bahaya kelaparan yang parah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Elimelek itu artinya Allahku raja. Kalau Naomi artinya yang tercinta atau yang manis. Sedangkan Mahlon artinya penyakit. Kilion artinya kelemahan. Mereka berada di Bethlehem dan pergi ke Moab. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di Bethlehem inilah kediaman daripada Raja Daud kemudian. Nah, ketika berada di Moab, Elimelek meninggal, lalu kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Namanya Orpa. Orpa itu artinya leher, bagian belakang kepala. Dan salah satu lagi menantunya yaitu Rut. Rut ini artinya sahabat. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Naomi mendengar bahwa di daerah Israel, di Yehuda, bahaya kelaparan itu telah lewat, maka ia berencana untuk pulang ke negerinya. Nah, saudara-saudaraku, dalam rencana tersebut, ketika saatnya tiba, maka Naomi mengatakan kepada kedua menantunya agar supaya mereka tidak ikut bersama-sama dengan dia. Dalam bacaan kita tadi terjadi dialog mulai ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan dalam dialog itu
itu, saudara-saudara, Orpa kemudian pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Rut tidak demikian. Ada pernyataan iman yang dikatakan oleh Rut kepada Naomi. Itu bisa kita baca di ayat 16 dan ayat 17. Ini sebuah pengakuan, sebuah kredo yang luar biasa dari seorang perempuan Moab. Dia mengatakan, "Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Dan seterusnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya di ayat 11, memang Naomi mengatakan bahwa tidak mungkin dia akan mempunyai anak lagi, lalu para menantunya ini bisa menikah dengan anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau seorang suami meninggal di Israel dan tidak mempunyai anak, maka salah seorang saudaranya dapat menikahinya atau menikahi istrinya yang sudah menjanda itu. Ini kebiasaan orang Israel kuno. Lalu anak-anak yang dilahirkan akan dianggap sebagai anak-anak dari yang telah meninggal. Tujuannya adalah supaya namanya tidak terhapus. Tetapi yang terjadi, kita melihat Orpa pulang dan Rut tetap pada pendiriannya. Saudara-saudara, kita belajar di sini pendirian yang tetap dipegang teguh oleh Rut sesuai apa yang dikatakan ayat 16 dan 17. Ini sebuah keputusan yang sangat berani. Dan kalau kita melihat perkembangan atau kelanjutan dari kisah ini, keputusan yang berani diambil oleh Rut dan dia setia menjalaninya. Pasti ada alasan. Semua dia pelajari, semua ia dapatkan karena dia hidup bersama dengan Naomi sang mertua. Naomi ini, saudara-saudaraku, seorang perempuan yang tabah, walaupun tangan Tuhan dikatakan teracung kepadanya. Karena ketika terjadi kelaparan, mereka tidak dapat bertahan di Yehuda, di Bethlehem, Efrata, tetapi mereka meninggalkan lalu pergi ke Moab. Ini bagi seorang perempuan Naomi dikatakan tadi tangan Tuhan teracung kepadanya. Namun saudara-saudara, Naomi teguh beriman. Walaupun harapannya itu nyaris goyah. Hampir kehilangan harapan. Tetapi kita melihat dalam perkembangan ketika Rut mengakui imannya dan mengikut dia pulang ke Yehuda. Di sini Naomi melihat Rut membangkitkan semangatnya. Rut membangkitkan semangatnya dengan pengakuan iman yang berani serta sangat luar biasa itu. Yang mendasari Rut mengambil keputusan dan setia menjalaninya. Dan mengungkapkan pengakuan imannya adalah karena kasih. Dia belajar tentang kasih dalam diri seorang Naomi. Di tengah penderitaan, di tengah kesusahan, Naomi mengajar dia untuk bertahan, untuk percaya, pantang menyerah. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kasih kepada Allah, Allahnya Naomi, itu mulai muncul, bertumbuh dan hidup di dalam diri Rut. Maka saudara-saudara, kita melihat buah dari kasih itu Allah perkenankan seorang Rut dan keturunannya. Dari dialah lahir Daud dan juga Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini mengajar kita semua pada saat ini dan juga pada masa kini. Yang pertama, bahwa kasih memang menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan hidup manusia, harapan kita. Allah adalah kasih. Kasih Allah hadir dalam diri Naomi.
dan itu memungkinkan segala sesuatu terjadi. Kita melihat Rut sampai kepada Daud, sampai kepada Yesus. Kasih Allah itu harus senantiasa hadir dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen. Kasih yang memungkinkan Kristus datang ke dalam dunia, menderita mati untuk kita. Kasih yang membuat kita berpengharapan hidup dan memiliki masa depan, bahkan sampai kepada hidup yang kekal. Firman Tuhan ini mengajar kita, mari saudara-saudaraku, kasih Tuhan menjadi kekuatan dalam diri dan hidup kita. Untuk kita bekerja, untuk kita berkarya, untuk kita melayani, membina persekutuan, merangkul, menguatkan, memberi dan berbagi satu terhadap yang lain. Saudara-saudara, kasih tidak melihat atau tidak mempersoalkan apa dan siapa atau bagaimana orang yang ada di depan dan di sekeliling kita. Kasih yang nyata dalam kesabaran, kerelaan, kepedulian, kasih pada Allah disertai dengan iman yang makin kokoh di tengah derita, di tengah tantangan, seperti juga saat ini dialami oleh kita semua. Bahkan bangsa kita, saya masih mengatakan tentang masa pandemi ini dan juga tatanan hidup baru. Di sini saudara-saudaraku, kasih yang disertai dengan iman yang kokoh dan kuat akan membuat kita berani untuk terus bersaksi lewat kata, sikap, dan perbuatan, bahkan dalam ketaatan dan kesediaan kita untuk peduli pada orang lain, pada sesama yang menderita, pada mereka yang sedang berjuang saat ini. Ada begitu banyak pasien-pasien, orang sakit, para medis, pemerintah dalam segala upayanya. Kita melihat itu. Ini juga menjadi sebuah bagian dari wujud penderitaan. Saudara-saudaraku, kasih kepada Tuhan mengalahkan pementingan diri dan kesenangan pribadi. Terlebih di bulan Pelkes GPIB pada saat ini. Itu salah satu wujud pelayanan dan kesaksian kita sebagai orang percaya di tengah persekutuan, di tengah masyarakat, bahkan juga di tengah-tengah bangsa ini. Kita belajar saudara-saudara bahwa kasih menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan manusia, harapan kita semua. Yang kedua, saudara-saudara, kasih tidak mengenal batasan-batasan. Ketika kita hendak bertindak, apapun yang kita lakukan, kita akan menjadi berani. Perhatikan, Rut berani menyatakan iman pada Allah, Allahnya orang Yehuda atau orang Israel. Rut memahami kehidupannya dari sisi iman. Dan bahwa iman itu membutuhkan keberanian untuk mempertaruhkan diri dan seluruh masa depan ke dalam tangan Tuhan. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita juga, mari agar kita memahami hidup ini dengan segala tantangan-tantangan yang ada di dalamnya dari sisi iman. Iman dan kasih sebagaimana Rut lakukan dan miliki, patut kita semua juga memilikinya. Itulah yang menyatukan setiap perbedaan apa dan siapa kita. Dengan iman dan kasih seperti itulah kita tentu saja berpelkes pelayanan dan kesaksian. Melalui pelayanan, persekutuan dan kesaksian kita, baik itu ke dalam maupun keluar, mari kita melakukannya, dan kekuatannya adalah kasih. Kalau Rut belajar tentang kasih dan iman di tengah tantangan dari Naomi, seorang perempuan yang begitu teguh beriman pada Allah, maka kita belajar tentang kasih
melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Dia yang datang ke dalam dunia karena kasih, menderita dan bertahan dalam penderitaan itu. Kepada Dia kita beriman dan kita percaya, tapi juga kita mewujudkan kasih dengan berani, dengan setia, dengan pantang menyerah, memegang teguh pengakuan iman kita. Saudara-saudaraku, di masa pandemi dan era new normal, sebagai gereja kita akan tetap berani untuk menyatakan iman dan kasih kepedulian di tengah berbagai tantangan, kendala, bahkan halangan hambatan yang pasti akan gencar menghadang hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita semua, percaya bahwa Allah yang kita imani mengasihi kita, dan Dia akan memampukan kita untuk terus berkarya, baik di sini di tengah jemaat kita Kinasi, baik juga bagi mereka saudara-saudara kita, mereka yang ada di pos-pos Pelkes, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, dimanapun kita semua ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang tanpa batas, kasih yang menjadi kekuatan, yang menimbulkan pengharapan, yang menumbuhkan iman. Milikilah kasih yang demikian ini, dan wujudkan itu tidak sekedar sebuah slogan, kata-kata atau basa-basi semata, tetapi wujudkan melalui karya nyata kita, secara khusus di bulan Pelkes GPIB. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, terima kasih pagi hari ini ketika kami umat-Mu berkumpul, bersekutu bersama-sama secara khusus dengan keluarga masing-masing di rumah kami boleh disapa oleh firman-Mu. Engkau mengajar kami lewat firman-Mu agar kami memiliki kasih Tuhan, kasih yang menguatkan, kasih yang mengangkat, kasih yang merangkul, kasih yang menumbuhkan iman yang kokoh kepada Tuhan. Kasih yang menjadi kekuatan menggerakkan kami semua untuk boleh melanjutkan hidup dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ya Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tuhan memberkati kami semua, seluruh warga jemaat, secara khusus di tengah-tengah jemaat GPIB Kinasih. Engkau memberikan kami hikmat, sukacita, kerendahan hati. Biarlah hikmat-Mu menerangi, menaungi hati pikiran kami, untuk kami boleh berkarya apa saja yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Biarlah ya Tuhan seluruh warga jemaat di tengah-tengah masa pandemi, secara khusus tatanan hidup yang baru, kami boleh taat, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebersamaan hidup kami dengan sesama di sekeliling kami, sehingga kami tidak mementingkan diri kami, keinginan dan kesenangan kami, tetapi kami mewujudkan kasih dengan kepedulian memperhatikan orang-orang di sekeliling hidup kami. Bapa di surga, Engkau berkati pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat. Kami para presbiter, pelaksana pelkat, komisi, ajarlah kami semua untuk merendahkan hati, melayani dengan dasar kasih kepada Tuhan, sehingga seluruh pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, kami dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Dan itu berbuah-buah di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Ketika kami bersekutu di saat ini, kami teringat juga mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan menolong secara khusus Ibu Tince Pusung. Tuhan menolong Bapak Budiman Saleh yang baru mengalami kedukaan. Tuhan menolong juga Bapak Saud Lumban Toruan. Tuhan memulihkan kesehatan mereka yang sekalipun tidak disebutkan satu demi satu, tapi Tuhan lebih tahu. Biarlah ya Tuhan, mulai dari sektor 1 sampai sektor 6, Tuhan memberikan kesehatan yang prima, kesembuhan, kepulihan bagi mereka semua, menyempurnakan upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap mereka yang dalam kelemahan tubuh. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja kami berserah. Engkau berkati juga mereka yang bertambah usia kelahiran dan perkawinan. Engkau lengkapi kehidupan mereka, dan Engkau tuntun arahkan supaya hidup ini diisi dengan ucapan syukur. Engkau berkati juga para warga lansia, anak-anak kami, mereka yang menjadi yatim, piatu. Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Secara khusus di masa pandemi ini, karuniakan kekuatan dan kesehatan, kesabaran bahkan sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami pertaruhkan semua orang yang menderita, secara khusus mereka yang terpapar virus corona. Tuhan tolong mereka yang di rumah sakit, yang isolasi di rumah. Tuhan tolong juga para medis, para dokter. Tuhan menolong juga setiap sarana peralatan yang diperlukan. Dengan pertolongan Tuhan saja, maka semua upaya yang dilakukan di masa pandemi untuk menghentikan penyebaran virus corona ini dapat terwujud.
Berkati pemerintah bangsa dan negara kami dan setiap upaya yang terus dilakukan menghimbau masyarakat untuk taat pada aturan. Biarlah ya Tuhan, semua itu diperhatikan, semua itu dapat dilaksanakan. Dan satu hal kami memohon kepadamu ya Tuhan dengan penuh kerendahan hati, biarlah virus corona ini boleh berlalu dari tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang bermohon kepadamu. Berkati pelayanan yang boleh kami lakukan, secara khusus di bulan Pelkes GPIB ini. Biarlah kami tidak mementingkan diri kami, tetapi kami juga berbagi dengan saudara-saudara kami yang ada di pos-pos Pelkes, yang ada di pedalaman-pedalaman, baik mereka yang melayani sebagai pelayan firman, para presbiter dan seluruh warga jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati Departemen Pelkes, berkati Majelis Sinode, dengan pertolongan-Mu saja, maka di bulan Pelkes ini banyak hal bisa dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Doa pada pagi hari ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, warta jemaat dapat Bapak Ibu baca secara online. Demikian warta jemaat. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bawalah damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman-Nya. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.